Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Enci Valen yang hari ini akan membawakan berita firman Tuhan kepada adik-adik. Tapi sebelumnya Enci mau ngajak adik-adik untuk yuk kita nyanyi sama-sama. Apabila kita suka cita, Tuhan asupannya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan asupannya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan asupannya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan asupannya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami berterima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami sehingga pada hari ini kami dalam ibadah online kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, buka akal pikiran kami supaya firman yang kami dengar dan kami baca, kami bisa mengerti dan kami juga bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami karena kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, Enci punya tebak-tebakan tokoh buat adik-adik. Judulnya, Siapakah Aku? Aku adalah seorang yang berasal dari kota Tarsus. Aku menulis 12 kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Dulu, aku sangat membenci orang yang percaya kepada Tuhan. Aku pernah juga menulis surat di dalam penjara. Jadi, siapakah aku? Nah, adik-adik pasti tahu kan jawabannya? Iya, gampang jawabannya. Jawabannya adalah Paulus. Nama Paulus sering juga disebutkan dalam kitab Perjanjian Baru karena ada beberapa kitab yang dituliskan oleh Bapak Paulus. Nah, salah satunya kitab yang hari ini akan kita baca, yaitu yang terdapat dalam kitab 2 Korintus. Di Perjanjian Baru, kitab 2 Korintus 3 ayat yang 1 atau ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Enci ulang sekali lagi ya, di 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Adik-adik boleh membuka, kemudian boleh baca masing-masing di rumah ya. Jangan lupa tekan tombol pause untuk membaca. Setelah itu adik-adik bisa kembali menekan tombol play untuk melanjutkan cerita Enci. Adik-adik, kitab Korintus yang kita baca pada hari ini merupakan surat yang dituliskan oleh Bapak Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa sih yang melatar belakangi Rasul Paulus atau Bapak Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus? Karena pada saat itu adik-adik ada rasul-rasul palsu di kota Korintus yang memberitakan hal-hal yang tidak benar adik-adik. Pada zaman itu adik-adik, seseorang yang dikenal sebagai rasul merupakan seorang pemimpin atau disebut dengan pemimpin rohani. Dan tugas dari pemimpin rohani itu memberitakan firman Tuhan serta memberikan contoh yang baik untuk orang banyak. Tapi yang dilakukan oleh para rasul-rasul palsu tersebut
Mereka berusaha untuk mengganti firman Allah dengan ucapan-ucapan yang hanya menyenangkan hati jemaat. Sebagian jemaat bahkan ada yang percaya dengan ucapan-ucapan para rasul palsu tersebut. Tidak heran jika para rasul palsu ini seringkali mendapatkan pujian dari jemaat. Bahkan mereka sering dibanding-bandingkan dengan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adik-adik. Dan melalui surat 2 Korintus 3 ayat 1-11, Rasul Paulus hendak menyatakan kepada jemaat di kota Korintus bahwa firman Allah yang diberitakan tidak hanya memberikan kelegaan, namun juga menegur kesalahan dan mengingatkan ketika jemaat mengabaikan kehendak Allah. Dan Rasul Paulus pun menegaskan bahwa pelayanan yang dilakukan dengan kerendahan hati, jujur dan benar di hadapan Allah akan selalu diberkati. Dan dari Rasul Paulus adik-adik kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin rohani yang baik. Dan kriteria seorang pemimpin yang baik itu seperti harus jujur dalam segala hal, kemudian harus disiplin, harus berani seperti Rasul Paulus yang berani menghadapi tantangan, kemudian tetap bekerja keras dalam melayani, dan juga jangan lupa untuk selalu rendah hati, dan yang paling terpenting adalah selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti itulah untuk menjadi seorang pemimpin rohani yang baik. Jangan seperti rasul-rasul palsu yang mana ketika mereka memimpin orang banyak, mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka mencari keuntungan dan juga supaya mendapat pujian dari para jemaat. Nah, adik-adik, ketika adik-adik bisa menjaga sikap adik-adik, kemudian tutur kata adik-adik yang baik dan sopan, kemudian melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan perintah firman Tuhan, berarti adik-adik sudah menjadi seorang pemimpin rohani yang baik seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Selain itu, adik-adik juga jangan lupa untuk disiplin dengan diri sendiri. Seperti apa? Seperti tepat waktu, misalnya adik-adik datang ke IMPA atau adik-adik mengikuti pelajaran online tepat waktu. Kemudian adik-adik juga bisa mengatur jadwal dengan baik, seperti kapan harus belajar, kapan harus main, dan juga adik-adik melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan orang tua maupun guru dengan baik dan teratur, dan juga adik-adik bisa mentaati peraturan yang ada. Dan adik-adik juga harus berdoa, minta Roh Kudus untuk selalu menolong dan membimbing adik-adik untuk selalu melakukan kebaikan dalam kehidupan adik-adik. Dan jangan lupa, ketika adik-adik melakukan kebaikan, lakukanlah dengan tulus hati, bukan supaya mendapat pujian atau mendapat imbalan. Dan ketika adik-adik sudah melakukan hal-hal yang tadi, disiplin, kemudian adik-adik bisa mengatur tutur kata adik-adik, melakukan hal-hal yang baik, itu berarti adik-adik sudah menjadi seorang pemimpin rohani yang baik. Bukan hanya itu, adik-adik berarti sudah siap juga untuk menjadi pemimpin di masa depan. Dan adik-adik juga harus ingat, ketika adik-adik menjadi seorang pemimpin, adik-adik tidak boleh sombong, harus tetap rendah hati, dan sifat itu adik-adik harus tanamkan dalam diri adik-adik dan bisa sampai adik-adik dewasa nanti. Sekarang Enci punya 2 aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Yang pertama, adik-adik harus menyusun kalimat yang ada di layar adik-adik menjadi sebuah kalimat yang tepat. Itu Enci ambil dari sebuah ayat Alkitab. Kemudian yang kedua adalah adik-adik harus tuliskan minimal 2 contoh disiplin diri. Jangan lupa tuliskan di kertas, kemudian adik-adik foto dan kirim ke WhatsApp grup. Oke, terima kasih adik-adik. Enci tunggu ya.
Jujurlah hati dan mengikut beritanya. Cinta Yesus selalu sertai abadi hati dalam perbuatan dalam kata Dia boleh membenci. Cinta Yesus berarti harus sesuai yang cuma kita bersama tiap hari jadi orang yang benar. Ya adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bisa belajar dari Rasul Paulus bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin rohani yang baik. Biarkanlah kami selalu dituntun oleh Roh Kudus-Mu supaya kami bisa melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarkanlah kami supaya kami terus tetap rendah hati dan tidak sombong. Dan biarkanlah kami selalu untuk disiplin diri supaya kami bisa mengatur waktu kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami, orang tua kami, guru-guru kami maupun Enci Ungku. Biarkanlah kami selalu sehat selalu Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit apapun itu Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga mau berkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, supaya bisa memimpin negara ini dengan baik. Dan biarkanlah Tuhan mau memulihkan bangsa dan negara kami dari segala macam penyakit corona ataupun apapun yang terjadi Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, walaupun kami masih belajar dari rumah, tapi kami akan percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini mungkin sedang sakit. Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih untuk sudah mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu lagi dalam Impa Online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.